Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat siang, selamat sore, atau kapanpun teman-teman membuka video ini. Kali ini kita akan belajar media audio visual pertemuan pertama. Ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari apa itu sejarah kamera. Nah, kita akan belajar apa itu kamera obscura. Apa itu kamera plat kering Collodion. Apa itu kodak kamera film. Apa itu TLR atau SLR, ya? Apa itu kamera digital? Apa itu kamera handphone? Dari berbagai jenis kamera ini adalah salah satu bentuk perjalanan sejarah kamera, di mana kita sekarang eh, tidak bisa lepas dengan apa itu kamera. Ya, setiap hari kita membawa handphone, di situ kita juga memiliki kamera. Ya, nah, kamera digunakan untuk kegiatan fotografi. Apa itu fotografi? Fotografi adalah sebuah kata yang terdiri dari dua bagian kata, yaitu photos yang berarti cahaya dan grapos yang berarti melukis atau menulis. Maka fotografi ini adalah melukis atau menulis dengan cahaya. Jadi, tanpa adanya cahaya, kita tidak akan memiliki foto. Ya, dengan foto-foto yang kita hasilkan, maka kita bisa mendokumentasikan atau kita memiliki kenangan atau merawat atau menciptakan kenangan yang melekat di dalam diri kita. Kita bisa mendokumentasikan, kita bisa membuat karya dalam bentuk fotografi. Nah, selanjutnya, seiring berjalannya waktu, kamera itu diawali perjalanan sejarahnya pada tahun 1558, di mana ada ilmuwan Italia namanya Giambattista della Porta menyebut kamera obscura pada sebuah kotak kosong yang membantu pelukis menangkap bayangan gambar. Teknologi fotografi dimulai dengan sebuah kotak penangkap bayangan gambar. Sebuah alat yang mulanya untuk meneliti konstelasi bintang yang dipatenkan oleh Gemma Frisius pada tahun 1554. Jadi pada awalnya kamera obscura tidak diperuntukkan untuk mendokumentasikan gambar, tetapi menjadi sarana untuk meneliti konstelasi bintang. Dan itu dipatenkan oleh Gemma Frisius pada tahun 1554. Nah, ini adalah contoh kamera obscura. Ya, teman-teman bisa lihat ada lubang yang menjadi sarana untuk memasukkan cahaya. Kemudian ada kaca yang memantulkan cahaya ke atas. Nah, kemudian ada kaca lagi yang menerima pantulan cahaya tadi. Sehingga orang bisa menggambar, melukis persis seperti yang dicitrakan di dalam bayangan tadi. Tahun 1824, foto pertama kali dibuat oleh seniman litografi dari Prancis, namanya Nestor Niepce. Niepce ini membuat foto dengan plat logam yang disinari dengan kamera obscura selama 8 jam. Bisa dibayangkan, selama 8 jam mencahayai sebuah benda untuk menghasilkan sebuah gambar. Kalau sekarang kita motret mungkin paling dengan 1/30 detik, 1/60 detik, beres, bisa dapat. Yang menyempurnakan penelitiannya lalu disebut sebagai heliografi. Di dalam penelitiannya, heliografi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari kata helios yang artinya matahari dan graphos artinya menulis. Nah, ini adalah contoh
kamera yang namanya kita sebut sebagai kamera kering Collodion. Ini berbeda dan jauh lebih canggih untuk ukuran zamannya. Bukan zaman sekarang, ya, tapi ukuran zamannya pada waktu itu. Nah, plat kering Collodion ini merupakan sebuah peralatan yang sangat fenomenal pada waktu itu. Ya, dan ini sangat menjadi pembicaraan pada waktu itu, menjadi perhatian pada waktu itu. Nah, di dalam perkembangannya terjadi kemajuan pesat fotografi. Pada tahun 1884, seorang George Eastman Kodak, dia menciptakan film. Nah, film tersebut setara dengan ISO 24 pada saat ini. Nah, ISO ini pada zamannya saya dulu ketika belajar itu menggunakan film seluloid, kita menyebutnya sebagai ASA. Ya. Nah, ASA atau ISO sama. Ya, standar ukurannya juga sama. Nah, kemudian kamera ini berkembang menjadi kamera box pada tahun 1884 yang diproduksi besar-besaran oleh perusahaan Eastman Kodak. Ya. Dan itu berkembang sampai abad 21. Sayangnya di dalam perkembangannya Eastman Kodak tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sehingga pada abad 21 pula perusahaan Eastman Kodak bangkrut. Nah, ini adalah bentuk kamera film dari Eastman Kodak. Bentuknya kayak gini. Betul-betul tidak praktis. Tetapi pada zamannya ini dianggap kamera yang canggih. Pada zamannya ya, bukan zaman sekarang, tapi pada zamannya. Nah, kemudian kamera ini berkembang terus. Ada penciptaan peralatan fotografi yang selalu berkembang. Nah, kemudian muncul kamera yang disebut sebagai TLR atau Twin Lens Reflex, di mana kamera itu terdiri dari dua lensa atas dan lensa bawah. Lensa atas untuk membidik, lensa bawah untuk merekam. Ya. Nah, kamera TLR ini adalah kamera refleks praktis yang diciptakan oleh Franke and Heike Rolleiflex. Populer dengan nama Rolleiflex. Ya, dan ini diciptakan pada tahun 1928. Tahun yang sama dengan Sumpah Pemuda. Nah, kamera ini dipeloporkan menjadi pelopor twin lens reflex. Ini adalah salah satu contoh kamera twin lens reflex. Ya, kebetulan saya dulu juga pernah punya. Ya, sangat menarik menggunakan kamera ini. Pada zaman itu dianggap kamera yang canggih. Ya, tapi sekarang sudah menjadi kenangan, menjadi koleksi. Ya. Dan jarang banget orang menggunakan kamera seperti ini karena betul-betul tidak praktis. Nah, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1999 kamera DSLR mulai diciptakan. Penciptanya adalah Nikon. Nikon menciptakan kamera DSLR menggunakan kode D1. Kamera ini mampu menghasilkan gambar yang baik dan beresolusi tinggi. Ya, dan kamera ini terus berkembang ya dan digunakan oleh fotografer, dan di dalam perkembangannya diberikan fitur tambahan untuk merekam video sehingga sekarang mulai tren dengan istilah videographer. Nah, kamera ini karena dia adalah single lens reflex, ya, awalnya berasal dari SLR, single lens reflex, maka ciri-ciri dari kamera Nikon ini adalah dia bisa dilepas tukar lensanya sesuai dengan kebutuhan.
Jadi sangat fleksibel. Ya. Nah, ini adalah contoh kamera Nikon. Tipenya adalah D90. Kamera Nikon ini adalah kamera pertama yang memiliki fitur merekam video. Nah, ini adalah kamera fotografi pertama yang memiliki fitur merekam video. Format yang digunakan adalah MJPEG. Ya, MJPEG, bukan H264 seperti sekarang atau MP4. Ya, tapi MJPEG. Karena Nikon itu fokus pada fotografi, maka dia lebih mengutamakan fotografinya daripada perekaman video. Itu yang menyebabkan Nikon kalah cepat berkembang dengan kompetitornya, yaitu kamera Canon yang unggul di dalam teknologi perekaman gambar. Nah, tahun 2000 Philip Kahn mendirikan perusahaan yang namanya Lightsurf Technology. Dan dia bekerja sama dengan Sharp yang merupakan produsen handphone. Handphone yang berkamera di dunia itu yang dijual secara komersial itu tipenya adalah JSH04 yang dijual di Jepang pada tanggal 1 November tahun 2000. Kameranya ini memiliki resolusi 0,11 megapiksel dan hanya bisa menampung 20 foto saja. Nah, sekarang kita bisa lihat di handphone teman-teman itu bisa menyimpan berapa foto. Ada ratusan, bahkan ada yang ribuan. Nah, dan resolusinya bukan 0,11 lagi, tetapi sudah bisa ratusan megapiksel. Ya. Mungkin hanya orang yang memiliki finansial yang kuat yang bisa membeli kamera dengan megapiksel di atas 160 megapiksel. Tetapi kamera handphone dengan resolusi misalnya 20 megapiksel, 30 megapiksel itu sudah banyak. Dan harganya relatif terjangkau. Ya, relatif terjangkau. Nah, ini adalah gambaran kamera Sharp ya, di mana handphone ini adalah gambaran kamera handphone. Handphone ini memiliki kamera. Handphone yang memiliki fitur kamera yang dipasarkan secara bebas, ya, dipasarkan secara komersial. Nah, ini menjadi tonggak sejarah di mana handphone memiliki fitur merekam gambar dalam bentuk foto. Ya. Nah, ini adalah tonggak sejarah yang menjadi cikal bakal handphone teman-teman sekarang. Ya. Nah, sebenarnya kamera itu apa sih? Di awal kita berbicara sejarah kamera. Kemudian kita juga mengikuti perkembangan zaman, ya, perkembangan kamera. Dari kamera DSLR sampai ke kamera handphone. Di dalam hal ini, kalau kita melihat dari sisi fungsinya, maka itu banyak penambahan fitur pada kamera. Ya, kamera diberi tambahan fitur merekam video. Handphone yang menjadi alat komunikasi diberikan tambahan fitur untuk memotret, ya, untuk merekam video. Itu adalah perkembangan zaman. Ya. Nah, kamera itu apa? Kamera itu adalah suatu perangkat yang terdiri dari subsistem optik dan elektronik serta mekanik untuk menghasilkan gambar baik still maupun motion picture dari pantulan objek atau benda. Ya, kata kuncinya adalah subsistem optik, elektronik, mekanik, dan pantulan benda. Nah, dari segi
penggunaannya, kamera dapat dibagi menjadi kamera fotografi, kamera film, dan kamera elektronik atau TV broadcast. Nah, kamera ini memiliki fungsinya masing-masing. Secara prinsip, teman-teman harus pahami bahwa tidak ada alat yang bisa memenuhi kebutuhan semua kegiatan. Semua punya fungsinya masing-masing. Ya. Nah, fungsi utama dari suatu kamera itu adalah untuk merubah informasi optis atau gambar menjadi gelombang-gelombang listrik atau sinyal video yang kemudian disimpan di dalam media penyimpanan dalam bentuk data digital. Nah, selanjutnya jenis kamera fotografi itu ada berapa macam? Banyak. Ada view kamera, ada medium kamera, kemudian ada SLR, DSLR. Kalau berbicara fungsi yang murni, jelas view kamera itu murni untuk fotografi, karena dia tidak punya fitur untuk merekam video. Medium kamera, dalam hal ini bukan digital ya, itu adalah jenis kamera fotografi. Kemudian kamera SLR, ya, berbeda dengan kamera yang DSLR, di mana kamera ini sudah dilengkapi fitur merekam video. Selanjutnya ada kamera mirrorless, ya, kita sebut juga dengan kamera compact. Kemudian yang terakhir adalah kamera handphone, ya, handphone yang ditambahkan fitur media perekaman untuk foto maupun untuk video. Nah, ini adalah contoh jenis kamera view, ya, yang populer mereknya Sinar, ya, yang populer mereknya Sinar. Nah, kamera ini memiliki ciri khas, dia memiliki belalai, ya, dia bisa pan, tilt, swing. Nah, ada beberapa teknik yang bisa diterapkan dengan kamera ini, tetapi tidak bisa diterapkan di kamera DSLR, ya, maupun SLR. Nah, kelebihan dari kamera ini adalah dia bisa mereduksi, dia bisa mengoreksi distorsi. Kalau teman-teman motret sebuah gedung dari bawah, maka gedung itu seolah-olah semakin lama semakin mengecil, ya, semakin mengecil. Itu efek perspektif. Dengan kamera ini, gambar gedung yang melancip, ya, semakin tinggi semakin kecil, bisa dirubah menjadi lurus, ya, bisa dirubah menjadi lurus. Nah, kamera ini banyak digunakan untuk arsitektur, untuk kepentingan tertentu kamera ini dipakai, ya. Nah, ini adalah kamera view kamera yang populer adalah mereknya Sinar. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa view kamera itu terdiri atas below, ya, yang fleksibel, ada belalainya, ya. Kemudian membentuk ruang kedap suara antara dua bagian yang dapat diset. Kemudian dalam pemotretan satu memegang lensanya dan lainnya memegang sebuah jendela bidik atau fotografi. Jadi untuk motret perlu 2 orang, ya. Nah, ini adalah kamera medium, mereknya adalah Paswan. Nah, Paswan ini kalau zaman dulu mereknya Pentax, ya, sebelum berubah menjadi Paswan. Kalau kamera digital, kamera analognya dia adalah Pentax. Nah, Paswan ini sangat menarik harganya. Jadi kalau teman-teman datang ke sebuah toko, ya, toko fotografi yang dia memiliki stok kamera Paswan, kalau teman-teman ke toko bersama teman, ya, mengajak teman masing-masing membawa mobil Avanza, ya, maka pulangnya naiknya ojek.
Karena harga kamera itu harganya bisa untuk beli 2 mobil Avanza. Satu kamera itu bisa untuk beli 2 mobil Avanza. Ya. Nah, itu adalah salah satu ilustrasi betapa mahalnya kamera. Ya. Nah, kamera format medium ini adalah kamera dengan ukuran film atau sensor ya yang lebih besar 2 hingga 6 kali lebih besar dari 35 mili. Itu adalah kamera medium. Sehingga memungkinkan untuk membesarkan gambar yang lebih besar dan gradasi yang halus ya, memungkinkan kontrol kedalaman bidang yang lebih baik. Dimensinya jauh lebih baik. Itu sebabnya kamera ini mahal sekali, tetapi tetap ada yang membeli. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah kamera medium, level di bawahnya adalah kamera DSLR. Di dalam perkembangannya muncul kamera mirrorless. Nah, ini adalah perbedaan antara kamera DSLR dengan kamera mirrorless. Kalau kamera DSLR, dia menggunakan prisma pembalik. Ya, jadi warna biru ini adalah arah cahaya. DSLR ya, dia arah cahayanya kamera lensa dilewati cahaya ya, kemudian memantul pada prisma ya, kaca pembalik, kemudian naik ke atas kan ada prisma juga, kemudian bisa kita lihat melewati jendela bidik. Tetapi untuk mirrorless itu dia langsung dari lensa langsung ke sensor. Kalau kita lihat sekilas lebih praktis ya. Tetapi antara DSLR kemudian mirrorless masing-masing punya kelebihannya masing-masing. Ya, punya ciri khas masing-masing. Ya. Tidak semua kejadian, tidak semua event, tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi oleh satu kamera. Ya, setiap kamera memiliki fungsi dan kelebihannya masing-masing. Kemudian digital single lens reflex itu adalah kamera digital yang menggunakan sistem cermin otomatis. Ya, dan prisma atau pentamirror untuk meneruskan cahaya dari lensa menuju viewfinder. Sedangkan mirrorless tanpa pentamirror. Ya, atau kaca pembalik. Kemudian berkembang terus sehingga orang menjadi terbiasa dengan kamera. Nah, untuk mempermudah mobilitas orang, ya, kemudian mempermudah orang menggunakan fasilitas-fasilitas yang dimiliki, ya, maka fasilitas komunikasi, alat-alat komunikasi mulai ditambahkan dengan fitur perekam gambar. Ya, ada perekam foto maupun perekam video. Ini adalah contoh kamera yang terdapat pada handphone. Kamera yang ditambahkan pada handphone. Ya, kalau kita lihat fungsi handphone adalah untuk alat komunikasi, tetapi dia ditambahkan fitur untuk motret, untuk merekam video. Ya, kamera DSLR fungsinya adalah untuk fotografi, tetapi ditambahkan fitur ya perekam video, perekam foto dalam bentuk digital. Kamera handphone itu memiliki berbagai fungsi, berbagai fasilitas. Ya. Kemudian kamera handphone juga bisa memiliki kemampuan untuk melakukan zoom in. Ya. Kemampuan zoom lebih dari 5 kali. Ya, sampai 40 kali pun ada. Pada dasarnya, setiap kamera yang ditambahkan kepada suatu perangkat ya, itu memiliki fungsi yang sama. Yaitu adalah untuk merubah informasi optis menjadi
gelombang-gelombang listrik atau sinyal video. Dari sinyal ini kita bisa mendapatkan gambar visual. Jenis-jenis kamera elektronik itu apa saja? Yang pertama adalah Electronic Field Production atau kita menyebutnya dengan EFP. Kemudian ada kamera elektronik news gathering. Ya. Kita menyebutnya sebagai ENG. Yang ketiga adalah kamera studio. Masing-masing kamera ini memiliki fungsinya sendiri-sendiri, punya kelebihan dan karakteristik sendiri-sendiri. Kita nanti akan pelajari perbedaannya apa sih? Nah, ini contoh. Ini adalah contoh EFP, Electronic Field Production. Teman-teman bisa lihat. Kalau ini dibawa untuk meliput berita, ini tidak praktis. Barangnya besar, di situ tertanam atau tersambung kabel. Kemudian untuk memfokus dia ada handle kanan dan kiri, satu untuk fokus, satu untuk zoom. Kemudian di atasnya ditaruh viewfinder yang lebih besar. Nah, ini adalah kamera EFP, Electronic Field Production ya. Dan ini banyak dipakai untuk studio. Berikutnya adalah kamera EFP. Ya, tadi saya sudah jelaskan untuk produksi-produksi di dalam studio. Penggunaannya itu banyak dilakukan untuk produksi drama, produksi non-drama, talk show dan sebagainya. Kamera ini harus menggunakan tripod ketika kita gunakan. Tanpa tripod akan sulit mendapatkan gambar yang bagus. Nah, ini adalah kamera lebih compact. Kamera ini disebut sebagai Electronic News Gathering atau ENG. Secara kualitas, dia tidak kalah dengan EFP. Karena ukurannya kecil, dia dianggap lebih fleksibel, memudahkan mobilitas wartawan, ya, jurnalis. Kemudian dia juga dilengkapi shake reduction atau penstabil, sehingga gerakan guncangan itu bisa diminimalisir. Nah, ini adalah kamera studio yang lain. Kamera ini digunakan di dalam studio dan ini tidak begitu praktis karena cukup besar, menyulitkan untuk mobilitas kameramen, ya, mempersulit mobilitas kameramen. Kamera studio ini pada dasarnya adalah kamera yang digunakan untuk produksi di dalam studio televisi. Dipakai di luar juga bisa, tetapi pergerakannya sangat minim. Dipakai di luar mungkin katakanlah untuk syuting pertandingan sepak bola, maka kamera akan ada di situ terus. Ya, mobile tidak akan bergerak. Bagaimana dengan kamera film? Kamera film terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah Alexa 65, Arri Alexa 65 dengan sensor 65 mili, Arri Alexa XT sensornya 35 mili, Arri Alexa Mini sensornya 35 mili juga. Kemudian ada iMac, sensornya itu 70 mili, ya, bodinya besar. Kemudian ada Red jenis Maven Dragon. Dia memiliki dynamic range yang cukup lebar sehingga leluasa di dalam editing. Nah, ini adalah kamera Alexa XT, di mana kamera ini memiliki sensor hingga 65 mili. Dengan lensa ini akan menghasilkan gambar yang bagus. Nah, kamera ini hanya bisa disewa karena dimonopoli oleh Arri Rental Group, perusahaan produksi peralatan untuk produksi layar lebar. Menggunakan sensor A3X yang memiliki resolusi maksimum 6560 sehingga kita sebut sebagai 8K. Ya. Nah, ini adalah contoh Alexa XT, di mana sensornya hanya 35
mili. Tetapi dengan sensor 35 mili ini juga bisa menghasilkan gambar yang bagus. Ini banyak dipakai untuk produksi film-film layar lebar. Nah, kelebihan dari kamera ini dia memiliki frame rate sampai 120 frame per second. Ya, dia punya kelebihan di situ. Sehingga untuk slow motion dia gambarnya lebih bagus. Selanjutnya ini ada ARRI Mini yang kecil. Kamera ini sensornya sama dengan Alexa XT. Sensornya 35 mili juga. Dia punya kelebihan frame rate-nya itu sampai 200 frame per second pada resolusi 2K, pada resolusi 2K. Selanjutnya ada kompetitor dari produsen kamera mereknya Red. Dia juga punya kelebihannya sendiri. Kamera ini memiliki sensor yang mirip. Kelebihannya adalah dia memiliki dynamic range yang luas, ya, mencapai 16 sampai 17 stop. Alexa 65 ya, 65 hanya mencapai 14 stop. Artinya banyak detail yang terlihat ketika proses editing. Kamera berikutnya adalah kamera IMAX. Ini kamera yang luar biasa. Ini yang disukai oleh para produser dan sutradara di Hollywood untuk memproduksi film. Kalau kita lihat sensornya dia lebih besar, yaitu 70 mili. Kelebihan kamera IMAX ini memiliki ukuran sensor mencapai 70 mili dan resolusinya mencapai 18K. Gambar yang dihasilkan setelah diedit menghasilkan separasi, dynamic range, detail yang lebih baik dari lawannya. Bisa dibayangkan 18K, 18 key. Kalian punya handphone, punya kemampuan merekam 4K, punya DSLR, punya kemampuan merekam 4K. Ya, IMAX sudah mampu merekam sampai 18 key. Menghasilkan gambar yang luar biasa, sangat detail. Nah, kemudian dari sekian banyak kamera tadi, bagaimana sih kita menggunakan kamera tersebut? Yang pertama, cara penggunaan kamera yang pertama adalah dengan handheld. Yang kedua adalah shoulder mount camera. Yang ketiga adalah mount to tripod or stabilizer. Nah, artinya apa? Dia dipegang, kemudian ada di panggul, dan dia ditaruh di tripod atau stabilizer. Ya. Nah, ini tujuannya apa? Kita menggunakan stabilizer atau tripod. Tujuannya untuk mendapatkan gambar yang stabil. Ini contoh penggunaan kamera dengan metode handheld. Ya. Hanya kamera-kamera yang compact yang bisa digunakan secara handheld. Kelebihannya mobile bisa bergerak kemana-mana, tetapi gambarnya goyang. Nah, ini adalah kamera panggul. Jadi kamera diletakkan di panggul. Ya. Nah, selanjutnya itu adalah kamera yang diletakkan pada stabilizer atau tripod. Nah, ini adalah kamera yang menggunakan stabilizer atau tripod. Nah, teman-teman harus pahami juga kenapa ada kamera yang harus menggunakan tripod. Kenapa perlu tripod? Kenapa diadakan tripod? Tentunya semua ada tujuannya. Selain tripod, kalau tripod terasa berat, maka kalian bisa menggunakan monopod. Mungkin kalian merasa tidak bisa bergerak bebas, maka kalian bisa menggunakan gimbal. Nah, ini contohnya kamera ditaruh di gimbal. Itu.
Jadi, ke depan kalau teman-teman melakukan produksi pada mata kuliah apapun, wajib hukumnya menggunakan tripod atau stabilizer. Wajib. Ya. Itu tujuannya mendapatkan kualitas gambar yang stabil, ya, nyaman untuk menikmati gambarnya, kemudian lebih baik secara estetika. Ya. Nah, ini menjadi fenomena zaman sekarang. Orang maunya praktis, zaman sekarang maunya mudah, maka orang mengabaikan penggunaan peralatan pendukungnya seperti tripod, monopod, gimbal, dan sebagainya.